sholat Jumat kita ini. Tema yang akan Khatib sampaikan adalah harus banyak berzikir. Karena orang munafik itu sedikit berzikirnya. Sudah jemaah rahimakumullah, kalau kita cari ayat-ayat Quran dengan kata kasiran, banyak, dan kata kasiran sebagai sifat dari sebuah perintah, maka setelah saya buka di sebuah aplikasi Quran, kata kasiran yang harus banyak dilakukan, yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perintah yang diminta untuk diperbanyak melebihi daripada zikir di dalam Al-Quranul Karim. Sementara orang munafik la yadhkuruna Allaha illa qalilan. Lawan kata katsiran adalah qalilan, yang artinya sedikit. Orang munafik itu berzikir, iya, dia berzikir, tetapi berzikirnya hanya sedikit. La yadhkuruna Allaha illa qalilan. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kita dengan semua kesibukan kita, yang kuliah, yang mengajar sebagai dosen, yang tata usaha di kampus, atau apapun kegiatannya, kalau semua yang banyak kita kerjakan itu bukan untuk mengingat Allah, Anda walaupun mengajar, Anda walaupun kuliah, Anda walaupun sedang bekerja, Anda masuk dalam kategori alhaakumut takatsur. Anda sedang lalai dengan banyak kerja, Anda sedang lalai dengan banyak mengajar dan belajar, jika saat itu Anda tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir. Nanti setelah kalian masuk kubur baru terkaget-kaget bahwa saya kira saya mengajar sudah sebuah proses ibadah yang tinggi. Belum tentu. Jika ilmu yang kita ajarkan dan kita terima tidak membawa kita kepada puncak keyakinan, karena hakikat orang berilmu adalah al-yaqin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ada pengulangan kata-kata sawfa ta'lamun. Saya ingin coba bawa kepada dunia keilmuan, para ilmuwan. Banyak ilmuwan yang menamakan dirinya sebagai saintis, sebagai ilmuwan, tapi sebetulnya tidak tahu pengetahuan yang mengantarkan kita untuk mengenal hakikat segala sesuatu. Ilmu itu dari kata-kata alima ya'lamu alamat. Ilmu itu adalah alat untuk menemukan alamat Tuhannya. Jadi kalau ada proses didaktik metodik di kampus di mana dosen tidak menghantarkan dengan ilmunya kepada mahasiswanya untuk menjumpai alamat Tuhannya, gagal proses mengajar. Begitu juga yang diajarkan, dia sedang tidak berilmu. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilman yaqin. Puncak sebuah pengetahuan adalah keyakinan. Keyakinan tentang apa? Tentang Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan berzikir lewat ilmu pengetahuan. Ilmu itu alamat untuk menjumpai Tuhan. Ilmu itu adalah alat untuk melihat sesuatu secara hakikat yang sebenarnya. Itu ilmu, bukan berdasarkan asumsi. Di Jakarta
ada demonstrasi menginginkan dibolehkannya kelamin ketiga di Indonesia. Mereka tidak puas kalau hanya ada 2 kelamin, laki-laki dan perempuan. Mereka ingin ada kelamin ketiga, ada lesbian, ada gay, ada bisex, dan ada transgender. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Tidak merasa cukup dengan 2 kelamin, laki-laki dan perempuan. Mereka tersesat dengan ilmunya. Ilmunya tidak sampai membawa dia menemukan alamat Tuhannya sebagai penciptanya. Misalnya, seorang ahli tafsir berkata begini, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa berpasangan itu harus dengan lawan jenis. Tidak ada. Di dalam Al-Quran cuma ada kata zauj yang artinya pasangan, jadi boleh sejenis. Ini profesor ahli tafsirnya berkata demikian. Yang ingin saya katakan, sekalipun belajar Al-Quran, sekalipun belajar tafsir Al-Quran, jika tidak ditujukan untuk menjumpai Tuhannya dan tunduk kepada Tuhannya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kamu lihat bagaimana orang yang telah menuhankan hawa nafsunya dan Allah sesatkan dia berdasarkan ilmunya? Ketika seorang ilmuwan tidak membawa ilmunya untuk tunduk kepada Tuhannya, Allah bikin dia lupa pada kelaminnya sendiri. Sehingga dia mengatakan begini, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan itu cuma stigma. Seseorang dikatakan laki-laki hanya gara-gara punya alat kelamin laki-laki, seorang perempuan dikatakan perempuan hanya gara-gara punya kelamin perempuan. Sekarang Anda bebas memilih, karena manusia terlahir bebas. Nah, ini sekarang ilmu yang sekarang berjalan di dunia kampus adalah ilmu bebas nilai, bukan Tuhan sebagai puncak tujuan daripada ilmunya, tapi dirinya. Di sini kesesatan sains dan teknologi. Karena sains dan teknologi sudah menjadikan akal manusia sebagai satu-satunya dalil, dan puncak pengetahuan adalah untuk kepentingan manusia, dan manusia itu harus bebas nilai dari ikatan-ikatan di luar diri manusia yang dia inginkan. Dia tidak ingin ada otoritas yang mengikat dirinya di luar dirinya. Manusia terakhir bebas untuk memilih kelaminnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di sini. Karenanya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya, unaccountable. Berzikir itu tidak boleh dibatasi, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. 33 kali 3 sama dengan 99. Genapkan dengan tahlil sehingga 100. Rasulullah bilang, kalau kamu lakukan itu, khairul minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sidang jamaah rahimakumullah. Supaya tertarik untuk banyak berzikir, saya ingin sebutkan dulu beberapa manfaat zikir yang luar biasa. Orang-orang yang banyak bertahmid, banyak memuji Allah, biasanya cara berpikirnya itu positif, sikap mentalnya positif. So, dia positif mind, dan tipikalnya memang positive life. Anda boleh buka di khl7.com, sudah diteliti manfaat-manfaat psikologis seseorang jika dia banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.